Bayangin ya, rudal-rudal itu beneran menghujani Tel Aviv. Kebakaran terjadi di mana-mana, pusat kota jadi kacau balau. Mobil-mobil, gedung-gedung, semua terbakar. Tapi, di tengah semua kekacauan fisik ini, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih bikin bingung. Dan anehnya, pertanyaan ini nggak datang dari medan perang, tapi dari layar HP kita semua. Yap, pertanyaan ini, apakah Benjamin Netanyahu masih hidup, tiba-tiba membanjiri media sosial di seluruh dunia. Apa jangan-jangan dia jadi salah satu korban serangan rudal masif dari Iran? Rumornya menyebar cepat banget dan langsung bikin ketidakpastian global. Semua ini berawal dari satu kalimat yang ambigu banget ini. Diposting sama rekannya sendiri di platform X. Coba deh, perhatiin kalimatnya. Akan dikenang. Ini tuh maksudnya apa ya? Penghormatan buat pemimpin yang masih berkuasa? Atau ucapan selamat tinggal? Tentu saja, netizen langsung menyimpulkan yang terburuk. Dan dari situlah perang informasi dimulai. Oke, mari kita bedah pelan-pelan ya. Biar kita ngerti gimana ceritanya satu cuitan doang bisa mengguncang dunia, kita harus mundur sedikit ke pemicu utamanya. Sebuah konflik militer yang beneran terjadi dan sangat berbahaya. Jadi, Garda Revolusi Iran atau IRGC itu meluncurkan serangan rudal balistik besar-besaran. Rudal-rudal strategis kayak Sejil yang jangkauannya bisa sampai 2000 km itu menghantam target-target jauh di dalam Israel. Nah, di tengah kekacauan inilah media Iran mulai nyebarin kabar Netanyahu tewas. Pemerintah Israel jelas nggak tinggal diam. Mereka langsung gerak cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka merilis 3 video Netanyahu. Pertama, pidato resmi. Terus video dia lagi santai di kedai kopi. Terakhir, video ucapan selamat festival. Tujuannya kan jelas ya, mau buktiin ke dunia, hey, saya masih di sini, saya baik-baik aja. Tapi, anehnya usaha ini malah jadi bumerang. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana bukti yang harusnya menenangkan publik, ini justru malah memicu kecurigaan yang lebih besar lagi. Disinilah si hantu AI mulai menampakkan dirinya. Ini dia paradoksnya. Harusnya kan makin banyak video bukti, orang makin percaya ya. Ini kebalikannya. Makin banyak video yang dirilis pemerintah Israel, publik justru makin gak yakin. Mereka nggak lihat seorang pemimpin yang sehat, mereka malah lihat banyak kejanggalan. Nah, ini detailnya nih. Netizen itu kan jeli banget ya. Mereka benar-benar ngebedah tiap frame videonya. Ada yang bilang bentuk gigi sama hidungnya kelihatan aneh, nggak natural. Terus ada cincin yang di satu frame ada, di frame berikutnya tiba-tiba hilang. Bahkan ada yang ngitung jumlah jarinya katanya nggak konsisten. Yang lucu, kopi di cangkirnya itu kayak nggak berkurang sama sekali. Puncaknya, beberapa pakar IT ikut nimbrang dan mengkonfirmasi video-video ini memang nunjukin tanda-tanda kuat rekayasa AI. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini tuh cuma deepfake yang dibikinnya kurang rapih, atau jangan-jangan ini bagian dari sebuah strategi yang jauh lebih besar dan kompleks? Para analis bilang, ini adalah jenis konflik model baru. Selamat datang di era perang generasi kelima. Di sini, medan perangnya itu bukan lagi cuma di darat, laut, atau udara, tapi juga di pikiran kita. Informasi, disinformasi, bahkan rumor, itu semua jadi senjata utama buat menciptakan kepanikan dan menanamkan ilusi kemenangan. Taktik spesifik yang dipakai dalam kasus ini namanya propaganda abu-abu. Gampangnya gini, sumber informasinya jelas, misalnya media Iran. Tapi kebenaran dari info itu sengaja dibuat kabur, dibuat ngegantung. Jadi intinya bukan buat bikin kamu 100% percaya Netanyahu tewas. Bukan, tujuannya adalah bikin kamu ragu sama semuanya. Ketidakpastian itu sendiri yang jadi senjatanya. Dan strategi di balik video-video AI ini, kalau memang itu AI, sebenarnya cerdas banget. Ada 2 audiens yang dituju. Ke dalam negeri, tujuannya buat jaga moral publik, biar rakyatnya bersatu. Pesannya, tenang, pemimpin kita masih ada, semua aman terkendali. Nah, kalau ke luar negeri, tujuannya buat nunjukin dominasi dan ngerusak kredibilitas lawannya. Kalau dunia percaya Iran nyebar hoaks, berita-berita mereka selanjutnya jadi nggak akan ada yang percaya lagi kan? Terus kenapa sih publik bisa segitu skeptisnya? Jawabannya, karena ini bukan kejadian pertama. Dulu, Israel juga pernah menyembunyikan kondisi kesehatan Perdana Menteri Ariel Sharon selama berbulan-bulan. Dia itu sebenarnya udah koma karena stroke, tapi media resmi terus-terusan bilang kondisinya baik-baik saja. Nah, sejarah inilah yang bikin kecurigaan publik sekarang jadi sangat beralasan. Oke, perang informasi ini mungkin lokasinya di Timur Tengah. Tapi jangan salah, dampaknya itu kerasa ke seluruh dunia. Bahkan bisa jadi sampai mempengaruhi cara kamu bekerja sehari-hari.
Gini, setiap kali ada eskalasi konflik di Timur Tengah, itu efeknya kayak domino ke pasar global. Instabilitas geopolitik langsung naik, harga minyak dunia langsung meroket, dan akibatnya kepercayaan terhadap ekonomi global langsung anjlok. Nah, sebagai respons terhadap tekanan ekonomi kayak gini, beberapa negara udah mulai ambil langkah-langkah drastis. Coba deh lihat Pakistan. Mereka motong gaji para pejabat, markirin mobil-mobil dinas, sampai ngelarang perjalanan ke luar negeri. Ini contoh nyata gimana negara-negara mulai bersiap-siap menghadapi krisis. Terus apa hubungannya sama kita di sini? Begini alurnya. Konflik bikin harga minyak naik gila-gilaan. Negara-negara, termasuk Indonesia, pasti bakal cari cara buat hemat BBM. Nah, salah satu solusi paling efektif yang udah terbukti pas pandemi kemarin apa coba? Yap, terapin lagi kebijakan work from home atau WFH. Jadi, perang rudal di Tel Aviv itu bisa banget jadi alasan kamu kerja dari ruang tamu lagi. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Kita ini sekarang hidup di era peperangan yang baru. Sebuah era di mana garis antara yang asli dan yang palsu itu sengaja dibuat jadi kabur banget. Nah, ini mungkin poin yang paling penting dari semuanya. Tujuan utama dari semua disinformasi ini mungkin bukan untuk membuat kita percaya pada satu kebohongan spesifik. Tujuan yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya adalah untuk mengikis kepercayaan kita pada realitas itu sendiri. Kalau kita udah nggak bisa lagi bedain mana video asli dan mana yang palsu, kita bahkan mulai meragukan segalanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja cukup bikin resah. Di dunia di mana teknologi AI memungkinkan siapa aja bikin realitas palsu yang kelihatannya asli banget, gimana cara kita nentuin kebenaran? Siapa atau apa yang pada akhirnya masih bisa kita percaya?